Candaan level profesor memang beda, sembelih, bedil, itu mah biasa. Ditulis oleh Cak Sud dari laman siwar.com. Aturan yang ada di DKU bahwa hal seperti ini memang harus diserahkan kepada Dewan Kehormatan Universitas untuk menjaga marwah UGM ya, supaya betul-betul nanti yang diperiksa dan juga hasil-hasilnya itu betul-betul sesuai dengan apa yang memang seharusnya ditegakkan oleh Universitas Gajah Mada. Persepsinya beda dengan yang ditangkap ya. Karena memang karena bukan bahasa verbal, komunikasi verbal langsung seperti ini, tetapi ada pihak lain yang menangkap diksi saya itu, bilang kata-katanya itu dengan persepsi yang berbeda. Nah itu saya minta maaf, untuk itu tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Rektor, barangkali diksi yang saya ambil itu menyebabkan kegaduhan. Bukti bahwa kadrun para intoleran pengasong khilafah sudah menguasai dunia pendidikan, terutama pendidikan tinggi, terbukti sudah. Walaupun secara kasat mata sudah terlihat di mana-mana bahwa mereka itu berafiliasi, intoleran, dan radikal, tapi memang masih jarang terekspos. Baru setelah ada peristiwa seperti kemarin seorang dosen yang juga aktivis demokrasi, Ade Armando, dikeroyok secara biadab oleh orang yang ngakunya beragama, barulah kita melihat bukti-bukti atau jejak digital orang-orang yang ternyata mendukung kebrutalan gerombolan atau kelompok itu yang mereka tinggalkan. Dan tentu saja netizen Indonesia memang gercep banget dan selalu waspada terhadap para kadrun bertopeng agama itu. Semua jejak digital terekam sudah, tinggal di blow up dan jreng, beritanya sudah tersebar di mana-mana. Akhirnya kita bisa melihat siapa mereka sesungguhnya, siapa teman kita sesungguhnya, apakah mereka beriman dan beragama dengan benar. Kalau ada orang yang senang dan justru mendukung orang yang melakukan kebrutalan atas nama apapun itu, tentu saja kita bisa mempertanyakan orang itu. Kalau kita lihat orang tertabrak mobil dan bercucuran darah karena terluka, apakah kita akan tertawa dan mengolok-olok korban itu? Akankah korban itu akan kita jadikan bahan candaan atau olokan? Nah, itu yang terjadi sekarang. Bahkan konon seseorang yang bergelar profesor yang melakukan itu. Bukti digital profesor itu dan istrinya menunjukkan ideologi yang mereka anut, yang tentu saja tidak bisa memisahkan agama dan politik. Bayangkan, seseorang yang mempunyai pendidikan di atas rata-rata penduduk Indonesia itu mempunyai pola pikir yang seperti itu. Ngeri sekali, bukan? Baginya, boleh saja orang digebuki atau dipukuli asal membela kelompoknya. Sahabat Indonesia, kita bayangkan bagaimana seorang guru besar, profesor, mempunyai tabiat biadab seperti Karnawijaya dan istri. Salah satu dosen UGM namanya Karnawijaya viral. Itu karena pria yang diduga seorang guru besar itu ikut menulis di sosial medianya dugaan ujaran kebencian atas pemukulan dosen UI Bang Ade Armando. Ini sama saja seperti framing Refli Harun dan si pelawak wannabe pada nggak lucu si Panji itu, yang mengatakan bahwa itu bisa terjadi kalau rakyat kecewa sama aparat. Jadi kalau rakyat kecewa sama aparat boleh melakukan tindakan kriminal gitu. Atau kalau kita memainkan logikanya si Refli bahwa semua orang punya hak melakukan itu, maka hancurlah tatanan atau sistem yang ada ini. Apapun namanya, hukum dibuat untuk melindungi hak-hak manusia agar tak ada main hakim sendiri. Apakah mereka mau kembali ke zaman barbar di mana hukum rimba berlaku? Ya, inilah potret dunia pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan tinggi, di mana seperti sudah diduga bahwa kejadian ini hanya merupakan puncak gunung es saja. Dan di bawah sana kita masih bisa melihat bahwa paham radikal ini bebas disebarkan oleh kelompok radikal dan terlarang ini. Apakah pihak kampus tidak melihatnya? Pastilah mereka melihatnya. Tapi dengan selubung agama, siapa yang berani mencegahnya? Bisa-bisa dianggap kafir dan dicap sesat oleh para pendukung ormas radikal itu yang terkenal nyaring dan militan. Gerakan gunakan akal sehat yang digagas oleh Ade Armando rupanya akan menghadapi gelombang yang besar. Karena apa?